Assalamualaikum sahabat Samara, selamat datang di channel Keluarga Samara. Channel ini akan membahas hal ihwal perkawinan, kebahagiaan keluarga, dan harapan rumah tangga. Kali ini kita akan membahas kisah anak rantau. Suatu ketika, pada bulan Desember tahun 2018, saya pulang kampung dari kota Lok Semawe menuju Aceh Tamiang dengan menumpangi bus Putra Pelangi. Kebetulan, saya dapat kursi di tempat paling belakang. Masyarakat Aceh pasti tahu bahwa di bagian belakang bus ada toilet yang dibatasi dengan kaca dan pintu. Jika tidak ada yang ke toilet atau yang membuka pintu toilet, pasti aman dan nyaman duduk di kursi paling belakang. Kursinya tempat orang merokok. Beberapa saat setelah meninggalkan kota Lok Semawe dan masuk ke wilayah Aceh Utara, ada penumpang yang naik ke bus, seorang pemuda yang kelihatannya masih usia 20 tahunan. Karena penumpang dalam bus sudah penuh dan hanya tersisa kursi di bagian belakang, ia terpaksa harus duduk di area bisa merokok. Kebetulan saya tidak merokok dan tidak ada yang merokok di tempat itu selama saya duduk. Kami hanya berdua di kursi belakang dan saling ngobrol, bertanya kemana tujuan, dalam rangka apa, sama seperti penumpang lainnya saat berada dalam satu angkutan. Si pemuda mengatakan sudah bosan di kampung sebab tidak ada pekerjaan. Rencananya, ia mau ke Malaysia untuk mencari kerja. Dan dia berangkat seorang diri tanpa teman, melalui Belawan, Sumatera Utara. Selang beberapa menit, ia menelpon ibunya, mengabarkan bahwa dirinya sudah dalam bus, namun duduk di kursi pada bagian belakang. Pembicaraannya dengan ibu sedikit terdengar di telinga saya. Ibunya keberatan anaknya duduk di bagian belakang. Ia memberitahu pada ibunya, tidak enak duduk di belakang, dekat toilet. Tapi karena penumpang penuh, tidak ada pilihan lain. Ibunya meminta dia agar duduk di kursi depan. Namun ia mengatakan pada ibunya, tidak berani minta pindah pada kernet. Akhirnya, si ibu menyuruh si anak agar memberikan HP pada kernet. Ibunya pun berbicara dengan kernet bus agar memindahkan anaknya ke kursi bagian depan. Sang kernet menjelaskan nanti kalau sudah ada yang turun dan ada kursi yang kosong akan dipindahkan ke depan. Setelah pembicaraannya selesai, ia pun kembali ke tempat duduk yang semula. Saya terfikir, bagaimana mau merantau ke Malaysia jika kondisi tempat duduk sebentar saja di dalam bus harus mengeluh pada ibunya. Untuk tempat duduk di bus saja harus diurus oleh ibunya. Bagaimana dia mau merantau seorang diri? Setelah beberapa menit, ibunya kembali menelponnya dan menanyakan apakah sudah dipindahkan ke kursi depan. Ia menjawab dengan nada lemas, belum ada kursi yang kosong. Saya terbayang nasib perantau di Malaysia yang banyak tinggal di kebun-kebun, kadang sakit-sakitan di sana. Belum lagi ketika polisi melakukan razia besar-besaran. Bagaimana si pemuda ini akan hidup di perantauan jika gaya hidupnya masih manja? Mestinya perantau itu tidak manja, tidak cengeng, dan tidak mudah mengeluh. Sebaliknya, anak rantau harus tegar, siap menghadapi risiko di tanah rantau. Sekian pembahasan video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.